Ya, kita mulai dari tentang masalah lingkungan. Ya, masalah lingkungan ini menjadi masalah yang cukup serius. Ya, hasil penelitian terdahulu, terkini ya, hasil penelitian terkini mengatakan bahwa ada ancaman yang lebih mengerikan daripada wabah virus corona. Apa itu? Yaitu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor alam yang tidak lagi seimbang, yang tidak lagi bisa menopang bumi ini, yang tidak bisa lagi melindungi dengan maksimal bumi ini. Saya ambil contoh saja, ya, masalah tentang penebangan hutan. Masalah tentang penebangan hutan itu menjadi masalah bukan hanya masalah lokal, tetapi masalah internasional. Hampir setiap tahun kita berlangganan dengan kebakaran hutan yang cukup luas, mulai dari daerah Riau, Sumatera, sampai daerah Jawa, kemudian masuk ke Kalimantan, Sulawesi bahkan. Ya, kalau Irian mungkin ada juga, tapi kadang tidak menjadi pemberitaan nasional. Yang selalu menjadi pemberitaan nasional itu selalu kalau bukan daerah Sumatera atau daerah Kalimantan yang selalu menjadi pemberitaan. Kenapa? Karena di daerah Sumatera itu selalu dampaknya bahkan sampai ke luar negeri. Kebakaran hutan itu sampai ke Malaysia dampaknya. Atau di Kalimantan itu kan berbatasan dengan Malaysia juga. Selalu dampaknya itu dirasakan sampai ke luar negeri. Pernah waktu itu terjadi. Jadi masalah lingkungan ini menjadi masalah serius di masa datang, di masa hari ini sampai di masa yang akan datang. Kenapa? Karena lingkungan, kondisi alam di dunia ini sumber dayanya semakin terkuras oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia. Dengan berbagai macam alasan, ada yang dengan alasan untuk membangun, alasan untuk industri, alasan untuk perumahan dan lain sebagainya, alasan untuk kegiatan penelitian atau riset, dan berbagai macam alasan yang konon itu untuk memelihara keseimbangan dunia. Tapi ternyata dampaknya juga menciptakan satu kondisi alam yang tidak seimbang. Saya ambil contoh ya. Kita mendirikan bangunan, apapun namanya bangunannya, yang sekarang itu misalnya bangunan beton ya, bahan dasarnya dari mana? Bahan dasarnya adalah pasir, tapi dari alam. Bahan dasarnya pasir dari alam, semen dari alam, besi dari alam, batu bata dari alam, kayu dari alam. Apa yang bahan dasarnya tidak dari alam? Pasti semuanya dari alam. Karena kondisi alam kita ini ada sumber daya yang terbatas, ada sumber daya yang tidak terbatas. Sumber daya yang tidak terbatas itu seperti apa? Matahari, udara atau angin. Ya. Kalau sumber daya yang terbatas banyak. Minyak bumi atau BBM, kayu terbatas, pasir terbatas, besi juga terbatas, ya, dan masih banyak sumber daya yang sangat terbatas. Artinya jumlahnya semakin hari semakin berkurang, karena diakibatkan lebih besar aktivitas manusia. Lebih banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia
dengan mengambil sumber daya alam itu daripada sumber daya alam itu menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya saya ambil contoh BBM, minyak atau bensin atau pertalite atau apapun, ya, solar, itu butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk diproduksi menjadi minyak. Karena kenapa? Kalau dari dalam teori geologi, ya, teori geografi, itu bahwa itu dari proses fosil yang sudah mengendap di permukaan bumi, di dalam tanah, ya, sehingga karena sudah mengendap di dalam tanah dan umurnya sudah ratusan tahun, akhirnya membentuk lapisan-lapisan yang disebut dengan minyak apa segala macam. Di dalam minyak itu juga ada juga bahkan aspal, Pak, ya, dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu ratusan tahun untuk memproduksi. Sementara kebutuhan manusia setiap harinya itu semakin besar kebutuhannya. BBM semakin besar kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat di sini, manusia ini, kalau kita lihat secara biologis, kebutuhan manusia bisa berpotensi merusak alam. Pemenuhan kebutuhan manusia bisa berpotensi merusak alam. Katakanlah mengambil pasir tadi. Anda yang teman-teman yang tinggal di daerah pesisir pasti merasakan yang disebut dengan namanya abrasi pantai, pengikisan daerah pantai, karena tingginya intensitas gelombang, karena aktivitas manusia, ya. Aktivitas manusia itu salah satunya adalah mengambil pasir yang ada di pantai. Sementara salah satu fungsi dari pasir itu adalah untuk menahan kerasnya ombak yang ada di pantai. Kalau tidak ada lagi pasir, pasti apa? Otomatis air laut akan naik ke perumahan warga. Maka yang terjadi adalah ya rusaknya rumah dan sebagainya. Bisa jadi banjir. Itu baru kita berbicara tentang pasir. Belum lagi berbicara tentang hutan yang sudah digunduli. Banyak daerah-daerah pedesaan yang konon katanya paru-paru dunia itu adalah hutan yang lebat, ternyata di dalamnya itu sudah gundul. Diambil oleh apa? Diambil oleh industri, diambil oleh para pengusaha, para cukong dan lain sebagainya. Masyarakat juga diambil, tetapi masyarakat itu kalau kita lihat lebih banyak ya mengambil pada kebutuhan hanya untuk rumah tangganya. Tetapi yang besar ini yang melakukan eksploitasi besar-besaran itu adalah industri. Industri mereka pergi ekspor, mereka pergi jual ke sana kemari, ke Nusantara, ya. Silakan. Oh, ya. Yang terjadi adalah penggundulan hutan. Setelah hutan gundul, apa yang terjadi? Banjir. Apalagi? Longsor. Ya boleh jadi gempa, tapi mungkin agak jauh hubungannya. Gitu, ya. Longsor, banjir, apalagi? Erosi. Ya. Kalau di pantai namanya abrasi dan lain sebagainya. Tentu kalau terjadi banjir, terjadi longsor, siapa yang jadi korbannya? Manusia yang jadi korbannya. Dari manusia yang melakukan perbuatan itu kembali lagi ke manusia. Masalahnya ini orang lain yang berbuat, orang lain yang kena sasaran. Para pelaku usaha yang berbuat, para pelaku industri yang melakukan, orang yang ada di sekitar hutan itulah yang menjadi korban dari ulah mereka. Gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar hutan itu hanya dijadikan sebagai pekerja saja. Yang tukang-tukang senso, yang pikul-pikul kayu dan sebagainya, ya. Kalau sudah datang namanya patroli Polhut, polisi kehutanan, ya. Itu mereka sudah tahu. Sudah ada informasinya. Oh, besok ada patroli.
Jangan dulu ada kegiatan potong memotong, sensor menyensor dan sebagainya. Mereka sudah tahu, sehingga ya kegiatan itu dilakukan terus menerus. Lama-lama jadi gundul hutan kita. Bukan hanya pada tanah, tetapi alam juga berdampak. Alam juga berdampak. Dengan adanya lapisan ozon yang semakin tipis, panas bumi semakin kuat menghantam bumi, maka yang terjadi apa? Banyak tumbuh-tumbuhan tidak lagi maksimal berproduksi. Banyak ikan-ikan yang mati karena panasnya matahari. Banyak karang-karang yang tidak lagi berkembang biak. Karang-karang itu kan tumbuh. Tapi kalau kena matahari terus dengan panas yang melebihi dari derajat normalnya, maka karang itu akan mati juga. Banyak gitu. Belum juga masalah es yang ada di kutub utara dan di kutub selatan. Hasil penelitian, semakin tahun itu es yang ada di kutub selatan dan kutub utara itu semakin memprihatinkan. Ya boleh jadi 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, permukaan air laut itu akan semakin naik. Itu hasil penelitian. Kalau semakin naik ya boleh jadi perumahan-perumahan yang ada di sekitar pantai itu akan menjadi korban dari naiknya air laut. Jadi apa yang dikatakan oleh para pakar bahwa pandemi corona yang kita hadapi sekarang ini tidak lebih dahsyat daripada dampak lingkungan ini sendiri. Climate change, perubahan lingkungan. Kita rasakan hari-hari ini kadang-kala panas, setelah itu hujan lagi, panas hujan lagi, akhirnya orang banyak yang sakit, banyak yang demam. Karena kenapa? Perubahan iklim yang tidak normal atau adanya anomali. Gitu. Kalau tidak normal, pasti badan manusia kadang-kala tidak menyesuaikan diri. Banyak yang burung-burung yang mati mendadak, itu berita beberapa hari yang lalu di Bali, daerah Bali, mati mendadak. Itu boleh jadi dikarenakan karena perubahan iklim. Burung-burung itu tidak bisa lagi beradaptasi karena adanya perubahan iklim yang cukup ekstrim. Ikan-ikan yang sempat viral itu di kota Bau-Bau sampai ada di jembatan mana? Jembatan gantung. Itu karena apa? Karena ikan-ikan itu tidak bisa beradaptasi lagi dengan lingkungan. Ada perubahan lingkungan yang cukup ekstrim sehingga mereka tidak bisa berubah, tidak bisa beradaptasi. Sama dengan pandemi corona. Kalau kita lihat secara biologis, corona ini hanya karena ada sebuah perubahan alam yang cukup drastis, sehingga oleh para pakar semakin hari, semakin tahun, itu virusnya semakin ganas. Karena kenapa? Virusnya itu bermutasi. Bermutasi disesuaikan dengan kondisi iklim yang ada. Kalau iklimnya semakin ganas, lingkungannya semakin rusak, maka virusnya akan semakin ganas pula. Sementara manusia mempunyai keterbatasan. Bisa jadi bahwa virus yang ada pandemi corona ini hanya karena perubahan iklim, boleh jadi, meskipun ada yang mengatakan bahwa ini dibuat oleh manusia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai hari ini kan belum ada kesimpulan bahwa virus corona ini dibuat oleh manusia atau tidak. Tapi kalau secara biologis, bahwa virus itu selalu bermutasi menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Maka perlulah kita memperhatikan kondisi lingkungan kita. Bagaimana cara memperhatikan? Ya kalau kita orang biasa, warga negara biasa, cukuplah melakukan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan.
Kalau ada sampah di rumah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menumpuk. Jangan sampai jadi berulat, busuk, jadi polusi udara lagi. Jadi penyakit lagi. Ya, kalau sudah ada sampah, jangan kasih menumpuk. Secepatnya dibuang. Dalam satu hari itu kan pasti kita bisa memproduksi sampah kan. Jadi jangan menumpuk sampai 2-3 hari, itu menjadi masalah lain. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang sering makan di jalanan, ya bungkusan-bungkusan itu, ya buanglah pada tempatnya. Itu hal-hal kecil tapi berdampak besar. Kenapa? Kalau satu orang yang melakukan, itu boleh jadi belum berdampak banyak. Tetapi kalau sudah ribuan orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, itu lingkungan akan jadi kotor. Itu dilakukan satu orang, tapi kalau dilakukan ribuan orang, ini jadi masalah besar. Hal-hal kecil bisa menjadi besar kalau dilakukan oleh orang banyak. Contoh-contoh kecil. Dan gunakanlah sumber daya alam ini ya dengan bijak. Ya. Kalau kita lihat di rumah, kalau kita tidak pakai listrik, matikan. Lampu kalau tidak dipakai, matikan. Ya. Karena kenapa? Itu energi yang terbatas. Lampu yang kita nyalakan ini itu dari PLN. Kalau untuk nyalakan ini harus bunyi mesinnya. Mesinnya itu dia bunyi harus ada BBM-nya. BBM-nya itu diproduksi ratusan tahun. Kelangkaan. Kita lihat hari ini banyak mobil-mobil yang antri hanya karena kelangkaan BBM, bensin atau solar. Ini tanpa kita sadari menjadi ancaman buat kita semuanya. Orang tua kita dulu tidak sampai antri-antri. Karena kenapa? Sumber daya alam masih melimpah. Sekarang sumber daya alam semakin terbatas. Sementara jumlah manusia semakin banyak. Maka bumi mengatakan ya bahwa kalau begitu kita seimbangkan saja. Kenapa? Kalau kita tidak seimbangkan ini, bumi ini akan hancur ini. Bagaimana cara bumi menyeimbangkan dirinya? Maka keluarlah virus-virus untuk membunuh manusia. Soalnya kalau manusia semakin banyak yang dilahirkan, saya juga yang jadi masalah ini. Kalau sudah dilahirkan, banyak manusia dilahirkan, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman, mereka butuh pakaian, mereka butuh rumah. Yang bahan dasarnya dari saya sendiri juga. Saya semakin tua, semakin banyak dikuras oleh manusia, tetapi saya tidak diperhatikan oleh manusia. Lebih baik keluarkan saja virus. Boleh jadi kan bumi berkata begitu. Boleh jadi kan. Nah, gitu. Jadi keseimbangan dunia ini bisa terjadi secara alami. Gitu. Bahkan keseimbangan dunia ini terjadi secara alami, bisa jadi gempa bumi itu untuk bagian dari proses penyeimbangan kehidupan juga di dunia. Gempa bumi banyak meninggal supaya tidak banyak populasi. Tsunami di Aceh dan lain sebagainya banyak yang meninggal karena semakin banyak populasi. Ini fenomena-fenomena di mana populasi manusia semakin banyak, maka fenomena-fenomena alam menghantam manusia itu semakin banyak juga. Kehati-hatian kita sebagai manusia. Sekaligus juga kita berdoa juga agar kita terhindar dari mara bahaya, dari bencana, dari pandemi dan sebagainya. Kita diberikan kesehatan, ya. Kita diberikan rezeki, kita diberikan hidayah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dunia dan akhirat. Itu kan doanya kita sebagai orang yang beragama kan. Dan masih banyak lagi. Apa hubungannya antara lingkungan,
masalah lingkungan dengan pendidikan Pancasila, Pak? Banyak. Dalam Pancasila mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa kita orang yang beragama harus menjalankan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu mengatakan, wahai manusia, saya ciptakan engkau di dunia ini, tapi jangan engkau membuat kerusakan di bumi ini. Itu hubungannya. Itu baru sila yang pertama. Wahai manusia, saya ciptakan engkau di muka bumi ini, jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini setelah saya menciptakan dengan sangat sempurna. Wahai manusia, cintailah dunia ini sekedarnya saja. Juga jangan membenci dunia ini dengan berlebihan. Cintailah dunia ini sekedar saja. Jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti matinya susah matinya. Orang bilang. Dan janganlah engkau terlalu membenci dunia ini. Karena kalau engkau terlalu membenci dunia ini, engkau mau hidup di mana? Kita tempat pijatnya kita di dunia ini. Tempat mencari nafkah di dunia ini. Tempat mencari pasangan hidup di dunia ini juga. Tempat kita beranak pinang juga di dunia ini juga. Tidak bisa kita membenci yang terlalu dan tidak bisa mencintai yang terlalu. Sedang-sedang aja. Kan gitu ya? Agar kita menjadi manusia yang baik. Nah, itu baru sila yang pertama. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa hubungannya antara lingkungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu adalah adillah kepada makhluk Tuhan, adillah juga kepada diri kita sendiri. Allah mengajarkan bahwa hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, gitu. Hubungan baik kepada alam, gitu. Bukan hanya berhubungan baik kepada Allah, bukan hanya berhubungan baik kepada sesama manusia, tapi berhubungan baik kepada alam. Bagaimana cara berhubungan baik kepada alam? Banyak. Mencintai, ya bagaimana menanam tanaman supaya tidak terlalu gersang. Bagaimana menebang pohon, jangan juga terlalu banyak menebang pohon yang bisa menimbulkan tandus, tanah menjadi tandus. Bagaimana kita mencintai binatang, ala kadarnya saja mencintai binatang. Jangan terlalu mencintai binatang, kemudian mengurung binatang itu sehingga menyiksa juga binatang itu sendiri. Cintailah binatang itu ala kadarnya juga, jangan terlalu mencintai. Juga jangan juga terlalu kita membenci binatang itu sendiri. Jangan sampai kita menyiksa juga binatang hanya karena kita membenci binatang. Kan gitu. Kita memotong kambing saja, kambing atau sapi, kalau kita potong itu ya baca bismillah dengan adab yang baik. Tajamkanlah pisamu pada saat engkau memotong binatang ternak itu, karena semakin tajam maka binatang itu semakin tidak tersiksa dengan potongan pada saat engkau memotong. Dan janganlah engkau memperlihatkan kawanan-kawanan yang lain pada saat kawanan yang satunya itu sedang dipotong, karena mereka punya jiwa, mereka takut. Jangan dibuat takut. Makanya binatang ternak itu selalu diberi makan sebelum disembelih. Gitu. Jadi bukan hanya berhubungan baik kepada Allah, bukan hanya berhubungan baik kepada manusia, tapi berhubungan baik kepada alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang dan lain sebagainya. Betul tidak? Jadi masih banyak, ya. Nah, banyak juga yang terjadi di kota Bau-Bau misalnya, tapi tidak perlu saya terlalu banyak menyinggung masalah perusahaan, ya. Nah, seperti di Kecamatan Lea-Lea dulu ada PT BIS, ya, siapa yang tahu yang PT BIS? Itu PT BIS dulu ada penolakan tidak? Ada penolakan. Banyak atau sedikit? Banyak. Demonstrasi kecil-kecilan atau besar-besaran? Besar-besaran. Kenapa terjadi seperti itu? Merusak alam. Kenapa merusak alam? Merugikan masyarakat.
Kenapa merugikan masyarakat? Karena prosedur pendirian perusahaan tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Banyak yang melanggar konstitusi, sehingga alhasil ditutuplah perusahaan itu. Meskipun satu sisi mendatangkan pundi-pundi keuangan bagi daerah, mendatangkan pundi-pundi keuangan bagi karyawan yang ada di situ, tapi di sisi lain juga mematikan mata pencaharian bagi para petani, mematikan mata pencaharian bagi para peternak, dan mengurangi pendapatan mereka setiap bulannya. Yang terjadi adalah resistensi, yang terjadi adalah penolakan terhadap PT itu sendiri. Tentu teman-teman yang tinggal di sana pasti lebih tahu daripada saya. Ya. Ada yang bertanya mengenai masalah lingkungan, teman-teman? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, saya berikan waktu. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Ya, sederhananya seperti tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Disintegrasi ini berasal dari dua kata. Dis itu tidak, integrasi artinya menyatu. Disintegrasi artinya tidak menyatu. Sama juga dengan diskualifikasi. Dis itu artinya tidak, kualifikasi tidak memenuhi syarat. Diskualifikasi tidak memenuhi syarat. Jadi kalau Anda selalu lihat kata dis dalam satu kata, lihat apakah itu bermakna tidak, ya, biasanya bermakna tidak. Disintegrasi, diskualifikasi, apalagi disabel. Ya, kalau di komputer bahasanya disabel. Disabel itu tidak tidak dapat digunakan. Ya. Tidak dapat digunakan, disable. Gitu, dan lain sebagainya. Lawan disable adalah enable, bisa digunakan. Disintegrasi bangsa itu adalah suatu paham atau upaya untuk mengeluarkan satu kelompok, ya. Ya, silakan. Disintegrasi bangsa itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk memisahkan diri dengan bangsa yang lain. Maka terciptalah orang yang ingin memisahkan diri, membentuk negara lain. Banyak kan terjadi di Indonesia? Banyak tidak? Banyak. Apa itu? Seperti apa? Kalau di Aceh namanya apa? Kelompok apa? Gerakan Aceh Merdeka, namanya GAM. Kalau di Irian apa namanya? Di Irian Jaya. Nah, di Papua OPM. Nah, itu OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kalau dulu ada namanya, kalau di Maluku namanya RMS. Kalau saya tidak salah, Republik Maluku Serikat, gitu kalau kurang lebih gitu ya, RMS. Ada juga namanya DITII. DITII itu adalah suatu organisasi yang ingin mendirikan satu negara Islam. Pada masa dulu namanya, pimpinannya kalau saya tidak salah Kartosuwiryo, yang ingin mendirikan negara Islam. Pertanyaannya, apakah Pancasila ini, negara Indonesia ini bukan negara Islam? Nah, ini menjadi perdebatan kan? Ya, oleh para ulama di Indonesia, bahwa di Indonesia ini adalah negara Islam dengan bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena menempatkan Pancasila pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu hanya di Islam saja yang mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa menurut versi para ulama.
Oh, bagaimana kalau dengan agama yang lain? Itu menurut versinya agama yang lain, bahwa mereka juga mempercayai adanya Tuhan yang satu, Tuhan yang kuasa. Di Kristen juga mereka mempercayai 3 dalam 1, namanya Trinitas. 3 tapi sebenarnya substansinya 1. Nah, itu dalam Kristiani. Dalam Buddha juga banyak dewa-dewa tapi hanya 1 dewa yang agung. Gitu. Jadi mereka mempercayai dalam versi-versi mereka. Islam juga mempercayai dalam versi Islam yang menyatakan diri bahwa Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama. Jadi tidak boleh dipertentangkan, karena kalau dipertentangkan akan terjadi konflik. Betul tidak? Nah, kalau tidak dipertentangkan berarti tercipta namanya toleransi antar umat beragama. Gitu. Kembali lagi, apakah Indonesia itu Islami atau tidak? Ya, oleh para ulama mengatakan bahwa Indonesia ini Islami dengan namanya Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu di mana dalam Al-Quran, dalam ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang tauhid yang dinyatakan bahwa Tuhan itu Esa. Esa itu tak berbilang. Esa itu satu yang tak berbilang, yang tak bisa dibagi. Esa itu satu ya satu, tidak ada komponen. Kalau HP ini satu, tapi satu yang berbilang, satu yang terbagi-bagi. Ada kacanya, ada plastiknya, ada aluminiumnya, ada kabel. Tuhan itu ya satu, tanpa unsur yang lain, namanya unsur Tuhan. Itu yang disebut dengan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Nanti mungkin insya Allah kalau ada pertemuan lanjutannya, saya tidak tahu pertemuan keberapa itu, nanti kita akan berbicara antara Islam dan Pancasila. Nah, apakah ada hubungan antara Pancasila dan Islam? Saya sudah katakan bahwa dia mempunyai hubungan yang erat. Pada sila yang pertama itu jelas. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam mengajarkan bagaimana kita menjadi manusia yang adil. Betul tidak? Manusia yang adil. Janganlah engkau terlalu membenci suatu kaum. Jangan sampai engkau tidak berbuat adil terhadap kaum itu sendiri. Adillah. Artinya kita dianjurkan untuk berbuat adil bukan hanya kepada orang yang kita kenal, bukan hanya kepada sesama Islam, tetapi di luar Islam juga kita harus adil. Agar kita tidak terlalu membenci mereka. Karena kalau kita terlalu membenci mereka, maka yang terjadi adalah kita tidak adil. Dan itu adalah dibenci oleh Tuhan, dibenci oleh Allah. Itu jangankan manusia, binatang pun kalau kita tidak berbuat adil, kita menjadi dosa kepada binatang itu sendiri. Betul tidak? Betul. Masalah disintegrasi bangsa, apa sih yang menyebabkan terjadinya masalah disintegrasi bangsa ini, Pak? Kenapa sih banyak kelompok-kelompok di daerah mau ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang pada tahun 1999 kalau saya tidak salah Timur berhasil memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian ada kelompok-kelompok lain yang sekarang lagi viral, itu namanya OPM itu, ya, benderanya sampai berkibar di beberapa daerah di Papua, bahkan mengancam presiden kita. Ini menjadi masalah besar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai mereka ada seperti itu? Tentu kan ada akibat, pasti ada sebab. Ada asap, pasti ada api. Ada api, pasti ada ada air. Ya, kenapa ada api? Kenapa ada api? Semacam ada api ya karena ada bahan bakar, ada kayu, ada bahan yang menciptakan api, kurang lebih. Jadi ada hukum sebab dan akibat. Kenapa ada disintegrasi bangsa? Nah, maka itu bisa kita jawab, adanya disintegrasi bangsa dimungkinkan atau disebabkan oleh rasa ketidakadilan.
Mereka merasa tidak adil. Mereka merasakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan, yang diberlakukan oleh pemerintah dirasakan tidak adil oleh kelompok itu sendiri. Mereka merasa bahwa kemiskinan yang kami rasakan ini hasil dari dampak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kelompok kami. Orang OPM mengatakan bahwa kami ini sudah dijajah. Orang OPM. Kenapa? Freeport itu sudah puluhan tahun. Sejak masa Soekarno, Soeharto, sampai sekarang Freeport itu dikelola oleh negara, di mana uangnya itu dari orang-orang dari luar negeri. Orang-orang dari luar negeri. Diambil kekayaannya, kekayaan bumi yang ada di tanah Papua, kemudian dijadikan uang itu dilarikan ke luar negeri. Apa yang diterima oleh Indonesia hanya segelintir, hanya kecil saja. Itu pandangan OPM. Sehingga apa? Kami ini dijajah. Coba kalau kami membentuk negara, ya kami akan stopkan itu perusahaan-perusahaan itu. Tapi kan susah kita mau stopkan itu. Negara pun di Indonesia ini susah menyetopkan itu. Karena kenapa? Kalau stop itu bahaya pada pendapatan negara. Karena selama ini negara juga meminta sumbangan dari Freeport juga itu. Sampai sekarang, ya tapi sekarang ya alhamdulillah banyak saham-saham dari Freeport itu banyak kan dikuasai oleh negara, sehingga pendapatannya dibagikan kepada negara cukup banyak, gitu. Tetapi kita cukup terlambat karena sudah puluhan tahun emas-emas yang ada di Papua itu sudah banyak diambil oleh orang-orang luar negeri. Kalau Anda lihat video Freeport, itu lubangnya, kalau saya tidak salah itu adalah salah satu lubang terbesar di dunia. Di Freeport itu. Lubang terbesar di dunia. Salah satu ya kalau saya tidak salah. Itu ngeri. Karena kenapa? Itu ada di daerah puncak. Daerah puncak. Jadi orang yang kerja di Freeport itu, ini pengakuan dari orang-orang yang kerja di Freeport itu, kalau turun di kedalaman, itu mereka tidak bisa membedakan mana siang, pagi, malam. Karena mereka tidak melihat matahari. Mereka juga tidak melihat bulan. Saking dalamnya itu. Lagi pula kan daerah puncak, dingin. Kalau Anda cari-cari, mungkin di rumah nantinya, cari-cari, buka itu YouTube, kemudian seberapa besar itu lubang yang diciptakan oleh perusahaan Freeport itu, sangat luar biasa mengerikan. Itu bayangkan, mobil terbesar di dunia, itu ada di Freeport itu. Mobil terbesar yang mengangkut bahan-bahan material, itu ada di Freeport itu. Satu kali angkut itu berapa puluh ton itu. Mereka bukan hanya ambil saja emasnya, mereka ambil hasil kekayaan ada di bumi itu, bisa nikel, bisa tembaga, bisa dan lain sebagainya. Kemudian mereka pisahkan. Sama juga dengan aspal. Aspal itu tidak berdiri sendiri, pasti ada komponen-komponen lainnya, tambang lainnya yang melekat dengan aspal itu sendiri. Aspal pasti ada komponen yang dinamakan dengan minyak, gitu. Karena aspal itu terbentuk dari endapan minyak, gitu. Bahkan kalau Anda mau jalan-jalan di bagian Lasalimu sana, itu di aspal itu, di daerah aspal itu ada semacam gundukan kayak bahan dasar semen. Siapa orang Lasalimu sih? Nah, betul tidak apa yang saya bilang? Itu jangan sampai saya bawa informasi tidak benar. Karena saya pernah ke sana, yang disebut dengan Desa Nambo itu, Lasalimu. Saya kurang lebih berapa jam? Kurang lebih sekitar 3 jam nih
dari Kota Bau-Bau. Betul ya? 2 jaman. Ya. Kalau pakai motor 2 jam, kalau pakai mobil 3 jam. Nah, saya pakai mobil 3 jam dengan teman saya. Ya. Jadi waktu itu kita naik, ada kasus memang kita lakukan investigasi di atas. Lakukan investigasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di tambang aspal di sana. Ya banyaklah, saya tidak mau cerita di sini. Tentu teman-teman mahasiswa yang tinggal di Las Alami pasti jauh lebih tahu permasalahan tambang aspal di sana. Pasti. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke masalah disintegrasi bangsa ini, teman-teman, ini disebabkan rasa ketidakadilan. Kemudian muncul mereka, kalau begitu, daripada negara mengambil kekayaan alam di daerah kita, kita sendiri hanya sedikit saja mendapatkan keuntungan, lebih kita memisahkan diri saja. Itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang separatis. Maka terciptalah kelompok-kelompok itu. Tetapi alhamdulillah negara atau pemerintah bisa meredam itu, meskipun ada pertentangan sampai hari ini. Termasuk OPM. GAM, alhamdulillah tahun 2003 kalau saya tidak salah itu, ya, 2003 atau pasca tsunami Aceh. Tsunami Aceh, sepengetahuan saya itu tahun 2004 Desember. Sepengetahuan saya, semoga saya tidak salah. Setelah pasca terjadinya tsunami itu, maka ya ada upaya dari pemerintah untuk melakukan konsolidasi, ketemu dengan tokoh-tokoh GAM, karena kondisi Aceh sangat memprihatinkan. Banyak yang meninggal, ratusan ribu orang yang meninggal di waktu yang sama. Mengerikan sekali. Kalau GAM hanya ingin memikirkan diri, memisahkan diri dengan negara Indonesia, keterlaluan orang bilang. Terlalu. Kenapa? Lebih mementingkan kepentingan politik dan para kepentingan manusia yang tergeletak di jalanan itu. Upaya pemerintah untuk meredam emosi dari GAM itu alhamdulillah berhasil. Ya, tetapi itulah namanya sebuah perjuangan. Bagaimana di negara kita ini, ya saya selalu katakan begini, kalau Anda tidak puas dengan pemerintah, ya silakan koreksi mereka, tapi kan alangkah bijaknya jangan kita mencaci maki. Alangkah baiknya, ya salah satu ciri-ciri orang yang mencaci maki pemerintah itu adalah ya misalnya merendahkan pemerintah. Kita boleh mengoreksi, tidak ada. Bahkan kita hidup di negara demokrasi itu terbuka bagi warga negara untuk memberikan sumbangsi pemikirannya kepada pemerintah, kepada negara dalam hal upaya memperbaiki kebijakan pemerintah. Boleh gitu. Tetapi apakah kita mempunyai hak untuk menghina presiden, menghina kepala daerah? Saya kira sangatlah tidak bijak kita menjadi warga negara yang bagus. Betul atau tidak ini? Betul gitu. Banyak itu bersebaran itu di media-media sosial. Tentu teman-teman adik-adik mahasiswa banyak melihat itu kan, gitu. Apalagi kalau sudah pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan kepala daerah, banyak itu akun-akun palsu, kemudian bersebaran itu informasi-informasi yang kadang-kala tidak benar, ada benarnya, ada kala juga tidak benar. Makanya kita hidup di negara demokrasi ini menjadi simalakama. Kenapa? Satu sisi demokrasi ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita hidup di negara dengan cukup bebas berekspresi, bebas belajar, bebas ya, selagi tidak melanggar norma-norma agama dan norma negara. Tapi di sisi lain, di negara demokrasi ini juga kadangkala menimbulkan frustasi. Iya, frustasinya seperti apa? Banyaknya media-media yang bisa menjadi racun bagi otak kita.
Dulu itu ada media namanya TikTok itu, ya. Nggak tahu ada TikToker mungkin di sini. Banyak ya. Dulu itu sempat dikecam itu aplikasi itu, betul tidak? Sempat dikecam karena banyak orang pakai jilbab joget-joget di depan kamera, nauzubillah misalnya. Itu merendahkan sebenarnya. Kalau mau main TikTok, mainlah dengan adab yang baik. Sebenarnya kalau saya tidak haram menggunakan aplikasi. Yang haram itu adalah cara menggunakan aplikasinya, cara menggunakan media itu. Tidak ada yang haram. Kita gunakan laptop itu boleh, karena dia sifatnya netral. Laptop ini akan haram kalau kita gunakan untuk kejahatan. Laptop ini akan bagus kalau kita gunakan untuk kebaikan. Jadi media itu dia sifatnya netral, tergantung pada manusianya itu. Gitu. Hanya karena dulu kan ya aplikasi TikTok ini itu awal-awalnya itu banyak ya bersebaran video-video yang tidak terlalu mendidik lah. Joget-joget, apa gunanya itu joget-joget? Mungkin ada di sini, minta maaf ya saya singgung yang TikTokers. Hah? Hah? Tidak. Coba satu orang pengakuannya, satu orang. Iya, yang di belakang. Saya tidak upload, tidak ada joget-joget Pak, hanya foto, video kayak kontennya itu kan banyak, bisa dibuat kayak video jalan, bukti laut, bukti pemandangan gitu. Oh gitu ya. Dengan caption yang buat. Iya. Iya. Saya kira itu wajar lah, wajar ya kita. Cek sendiri kan? Cek sendiri. Iya. Iya. Ya jangan menimbulkan fitnah. Kan tadi sudah bilang ini, yang di belakang yang bilang katanya bohong katanya. Oh jangan sampai mungkin itu apa Ahmad yang TikTok. Ahmad ada tidak ya? TikTok ada. Kalau yang lainnya mana? Ada Yang pengakuan? Saya ada upload. Tidak pernah upload. Oh hanya nonton saja ya? Hanya lihat saja. Buat juga, tapi saya tidak upload. Oh tidak upload. Tapi setidaknya. Jadi ngapain mau buat gitu? Tapi setidaknya mau coba-coba kayak gitu ya. Iya, oke. Ya saya kira begini ya. Saya hanya mengingatkan saja kepada teman-teman bahwa apalagi perempuan kalian perempuan ya. Jagalah hormati diri kalian sendiri. Akan ada banyak yang bisa kita ekspresikan di aplikasi itu kan. Bisa dengan tulisan kita, bisa mungkin kita bicara hai guys. Itu boleh jadi kan? Boleh. Ini desa saya loh. Gitu. Banyak orang yang menjadi kaya karena media sosial. Bahkan mereka itu menggunakan media sosial itu untuk memotret kehidupan mereka sehari-hari. Banyak pegiat-pegiat media sosial itu yang kadang-kala mereka pembantu kemudian hanya karena setiap hari dia upload itu kegiatan di dapurnya jadi terkenal. Iya Pak. Ada tidak seperti itu? Ada ya? TKW juga banyak. TKW, bahkan TKW yang ada di luar negeri itu sampai pulang ke Indonesia hanya karena sudah banyak uang. Ada juga yang masih bertahan, tapi sudah banyak pundi-pundi keuangan yang dikumpulkan. Ada juga anak muda itu saya tidak tahu apakah itu di aplikasi TikTok atau di Facebook atau di mana atau di YouTube. Ada anak muda, dia orang miskin. Setiap hari itu postingnya itu videonya tentang kondisi rumahnya sendiri, sehingga banyak orang prihatin. Nah gitu. Itu saya tidak ada media aplikasi itu gitu. Hanya orang rumah ada gitu. Kadang-kadang dia cerita gitu.
bahkan lebih update di TikTok itu daripada media lainnya katanya. Ya, hari ini atau jam ini ada kejadian itu langsung itu ada, betul tidak? Iya, Pak. Betul lah itu. Satu berarti kita satu channel gitu ini, satu jaringan. Gitu. Ada mungkin yang jangan sampai saya kelewatan waktunya ini, teman-teman. Belum ya. Oke. Jangan sampai keasikan cerita. Karena kalau saya sudah lihat matanya mahasiswa saya sudah kesana kemari, ya tidak tenang, saya juga ya, tidak tenang. Nah, ya bagaimana cara menyelesaikan masalah disintegrasi bangsa ini, teman-teman? Ya tentu yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah itu harus adil dengan. Ya kalau katakanlah itu bermasalah di Papua, apa sih yang diminta oleh orang Papua? Apa sih yang diminta oleh GAM? Apa yang diminta oleh OPM? Adakah negosiasi? Apa sih gitu? Maunya Anda apa sebenarnya? Sama juga dengan GAM di Aceh pada waktu itu. Maunya kelompok GAM ini apa sebenarnya? Maka mereka bercerita dengan sejarahnya masa lampau, di mana Soekarno pada waktu itu menjanjikan kalau kerajaan Aceh menyatu dengan Nusantara dan NKRI, maka saya akan menjanjikan kesejahteraan. Saya akan menjanjikan di mana nilai-nilai lokal yang ada di Aceh itu tidak dihapuskan. Nilai-nilai yang ada di Aceh itu seperti apa? Seperti iman, agama, nah itu Islam itu. Di mana lebih dari 90% itu warga Aceh adalah warga Islam. Nah ini muka-mukanya kayak orang Aceh. Betul lah. Gitu. Nah, jadi kalau seperti kalian kan muka-mukanya orang Buton gitu. Ya sama lah, orang Aceh, orang Sumatera, orang sama semuanya ya. Di mata Tuhan itu bukan bentuknya, bukan jenis kelaminnya yang dilihat, bukan bentuk cantik atau gantengnya, tetapi yang dilihat itu akhlaknya, iman dan takwanya gitu ya. Ya maka penuhilah. Nah jadi di rakyat Aceh waktu itu terpenuhi, ya singkatnya maka terjadilah yang disebut dengan otonomi khusus. Otonomi khusus itu ada di Aceh. Bagaimana cara menerapkan otonomi khusus itu? Dengan dimana Aceh diberikan keleluasaan untuk membentuk partai lokal. Jadi kalau di daerah-daerah lain tidak ada partai lokal, yang ada di Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membentuk namanya Perda Syariat Islam. Di Sulawesi Tenggara tidak ada Perda Syariat Islam. Yang dikhususkan hanya di Aceh saja, karena kenapa? Di Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah. Masyarakatnya nuansanya katanya seperti Mekah. Wallahu a'lam, saya belum pernah injak Aceh. Insya Allah ya, semoga kita diberikan panjang umur dan kesempatan untuk kita injak Aceh. Kan saudaranya juga kita. Jangan sampai bisa juga kita berkeluarga juga di sana. Jangan sampai. Ya. Aminkan saja. Kalaupun tidak aminkan, tidak apa-apa juga. Jadi warga Buton yang bagus. Kan? Ya kan, hanya kan bagusnya ya. Kalau seperti saya kan senangnya traveling gitu. Nah pergi di mana, senang sekali. Di Buton banyak yang pelit. Tidaklah. Semuanya begini. Jadi begini ya teman-teman. Memang ada bahasa-bahasa yang kadang-kala menstigmatisasi sebuah daerah. Itu tidak boleh sebenarnya. Ya, tidak boleh. Itu bahasa-bahasa yang tidak bijak. Misalnya begini, orang Ambon orangnya begini,
orang Aceh orangnya begini, apalagi melabeli dengan hal-hal negatif itu tidak boleh. Boleh jadi satu orang yang melakukan kejahatan itu, tetapi kenapa kita menstigmatisasi? Itu banyak terjadi. Misalnya sampai contoh saja. Ada orang Buton yang melakukan kejahatan di Jakarta, kemudian tersiar di media sosial, ditangkap oleh polisi. Bahwa ada satu orang ini yang berbuat, bahwa si inisial A ini tinggal di Buton, maka orang Buton kena semuanya. Gitu. Betulan ini. Saya waktu itu pernah pergi ke Malaysia atau di Singapura juga pernah. Itu orang Indonesia banyakkan dilabeli orang yang tidak patuh dengan aturan. Dari mana? Dari Indonesia. Itu selalu dianggap sinis. Karena kenapa? Banyak cerita-cerita yang saya dapat dari teman yang ada di Malaysia sana, cerita-cerita yang saya dapat ternyata banyak warga Indonesia yang bekerja di Singapura, bekerja di Malaysia, mereka jadi buruh, ya. Mereka jadi buruh, mereka itu kebiasaan kalau di kampung itu cukup bebas, ya. Kalau bawa kendaraan kadang-kala tidak ada helmnya, ya, macam-macam bicaranya, maki-maki macam-macam, ya. Dan itu menjadi kebiasaan di kampungnya, dibawa-bawa di kota besar. Akhirnya orang kota besar aneh, dia bilang ini orang ini kenapa begini, ya. Nah, Indonesia itu, ya kalau Malaysia mungkin tidak terlalu, tapi kalau di Singapura kebanyakan itu mereka agak sinis dengan Indonesia. Meskipun tidak juga kita katakan bahwa orang Singapura itu orangnya tidak baik, tidak, tetap orang baik gitu. Hanya karena dilakukan 1-2 orang, mungkin buruh di sana, buruh orang Indonesia yang kerja di sana yang melakukan pelanggaran, akhirnya distigmatisasi orang Indonesia orang. Tentu kan tidak bijak kan? Banyak orang Indonesia, 260 juta penduduk Indonesia yang melakukan kesalahan hanya 1-2 ekor saja, 1-2 orang saja, kemudian distigmatisasi orang Indonesia ini begini, wah ini menjadi tidak adil gitu. Betul tidak? Betul. Gitu. Jadi adil lah, seperti yang dikatakan, agak adil lah. Jangan kebencian suatu kaum sehingga engkau tidak berlaku adil. Kemudian kita masuk ke masalah dekadensi moral, teman-teman. Ya, ini masih berhubungan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dekadensi moral itu adalah turunnya moralitas masyarakat, moralitas seseorang. Yang tadinya nilai-nilai kebaikan masih diagungkan, masih diterapkan. Setelah itu semakin zaman, semakin orang bilang ketinggalan loh. Anak masjid ya, ketinggalan, kurang pergaulan, kuper, gitu ya. Anak apa? Anak di rumah, kurang pergaulan. Lihat kita ini setiap hari jalan, di jalan, ukur-ukur jalan. Ya, anak-anak motor kan, gitu. Malam minggu kita kita kumpul komunitas, ya. Keliling kota bau habis bensin, minta uang sama orang tua. Gitu. Jadi ya kebanyakan ini melanda anak-anak muda zaman now. Dekadensi moral karena kenapa? Banyak tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama, itu ada di sinetron, ada di media-media di YouTube, di mana, ya. Kemudian masuk di otaknya dia, ya. Menjadi sesuatu yang menurut dia itu baik, tapi sebenarnya tidak baik. Ada budaya-budaya di barat bagus. Orang barat itu orangnya disiplin, betul tidak? Orangnya disiplin. Tetapi kebanyakan orang barat itu pergaulannya pergaulan bebas. Mereka itu pergi di diskotik itu hal yang biasa. Coba kalau di sini, selesai kau.
Di Korea itu bagus, orangnya punya integritas, orangnya rapi-rapi, orangnya jaga kebersihan. Tetapi di Korea itu minum alkohol itu tidak menjadi haram bagi mereka, hal biasa, betul tidak? Betul, benar. Banyak itu perempuan laki-laki kadang-kala pergi di kedai-kedai mereka minum hanya karena menghilangkan rasa stresnya. Kalau kita orang beragama kan tidak, dilarang, haram gitu ya, gitu. Atau katakanlah bicara mengenai ya mungkin ada yang suka drakor, mungkin drama Korea gitu ya, banyak sinetron-sinetron tentang pengkhianatan ya, banyak sinetron-sinetron tentang apa namanya rusaknya dalam rumah tangga, banyak sinetron-sinetron yang mengajarkan tentang kekerasan yang tidak bagus. Jadi menjadi sesuatu yang ditonton tapi sebenarnya tidak boleh ditonton, tidak layak dijadikan tontonan yang tidak layak menjadi tuntunan hidup. Oleh karena itu ya kita berharap bahwa apapun yang kita nonton ya, dalam hal ini adalah drama atau film-film tentang romantisme. Kalau anak-anak muda kan romantisme. Kalau laki-laki ya palingan Hulk, Thor, Spiderman, Batman, apalagi Aquaman, dan lain sebagainya. Itu wajar. Atau Naruto misalnya, pencinta Naruto, mukanya Naruto ini. Banyak orang yang pencinta kartun. Kita masih anak-anak kan pencinta kartun kan. Kalau perempuan cinta kartun, perempuan yang laki-laki begitu. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Tidak apa-apa, gitu. Pencinta kartun tidak apa-apa gitu. Selagi kartun itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, nilai-nilai kebangsaan kita. Yang kita takutkan ini jangan sampai mereka menyuntikkan nilai-nilai tentang liberalisme, tentang komunisme, tentang ateisme, tentang anarkisme, sehingga kita hanya mengambil mentah-mentah begitu tanpa menyaring. Ini bahayanya kita. Apa yang terjadi? Ya kenakalan remaja, anak-anak SMA baku-pukul. Itu. Anak SMA 1 dengan SMA 2 kadang-kala baku musuhan. Ada anak SMP 4 dengan SMA 2 kadang-kala baku ambil. Anak STM dengan SMA 2 kadang-kala baku. Itu karena pengaruh media. Itu. Baru-baru ini saya membaca berita ada perempuan yang dipukul oleh anak seniornya di SMA. Perempuan ini sering menggunakan TikTok. Anda tahu mungkin dia gunakan TikTok untuk singgung seniornya, mungkin Anda tahu. Entahlah, sampai dibabak belur oleh seniornya sendiri. Ini banyak. Jadi itu menjadi entah itu yang menggunakan media ataupun menjadi pelaku dari kekerasan itu, ya saya kira tidak boleh dicontoh. Saya yakin tidak mungkin lah dia dipukul kalau tidak ada kesalahannya, pasti ya. Pasti singgung, senior saya begini, sambil joget-joget. Hanya senior, kalau gitu kita kumpul geng, kita jadikan dia pukul kalau gitu. Ya biasanya kan geng-geng begitu kan, gitu. Ya tunggu saja besok. Mungkin baku balas-balasan sesama tiktokers gitu. Yang tadinya hanya perang ide, perang gambar, ternyata perang fisik. Selesai. Jadi hati-hati menggunakan media sosial ya teman-teman. Gunakan baik-baik. Jangan HP itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa ya? Itu akan kita bertanggungjawab kemudian. Banyak ya, ada satu hadis mengatakan bahwa dalam agama kita salah satu orang yang tidak akan dihisab atau katakanlah kurang hisapannya
atau kalau masuk di surga itu jalan tol lah gitu ya, jalan tol. Itu adalah pemuda yang selalu cinta dengan agamanya, masih muda, suka dengan agamanya, orangnya sering rajin masjid, sering rajin sholat, rajin ngaji, rajin salawat dan sebagainya. Karena kenapa? Ternyata anak muda itu rentan dengan namanya perilaku negatif. Rentan sekali. Karena kenapa? Darahnya masih mendidih. Soekarno mengatakan bahwa berikan saya 1000 orang tua, maka saya akan cabut Gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Itu artinya bahwa pengaruh pemuda itu sangat besar sekali. Tongkat estafet kepemimpinan 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Mungkin di antara sini mahasiswa saya mungkin ada yang jadi bupati, Amin. insya Allah ya. Mungkin akan menjadi pengusaha yang sukses, yang punya banyak uang. Amin ya Allah. Kalaupun tidak jadi pengusaha sukses, minimal jadi istrinya pengusaha sukses. Amin. Ya, minimal tidak jadi suaminya yang istrinya pengusaha sukses. Udah bilang ini yang cewek di belakang, dia bilang manfaatkan nih katanya ini laki-laki. Nah, tidak juga lah. Muhammad Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Salah satu kontribusi Siti Khadijah adalah dia menjadi pengusaha besar pada waktu itu, dan dia nafkahkan hartanya demi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasul meskipun sudah meninggal istri pertamanya Khadijah, tetapi dialah yang sangat diistimewakan di antara istri-istrinya. Karena kenapa? Perjuangan dalam menyiarkan agama Islam kebanyakan didukung oleh istrinya. Lewat namanya apa? Lewat hartanya. Tidak apa-apa gitu. Ya, sampai di sini teman-teman, ada yang mau bertanya tentang apa tadi? Yang pertama lingkungan, yang kedua tentang disintegrasi bangsa, yang ketiga tentang apa? Dekadensi moral. Ini pengaruh mengantuk ini. Capek kerja mungkin ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi. Ada daftar hadirnya tidak? Belum ada.